Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula marilah kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini saya akan mengerjakan tugas AIK atau sebut tentang kemuhammadiyaan. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang yang pertama cita-cita Muhammadiyah, kemudian yang kedua itu Islam dalam keyakinan Muhammadiyah, dan ketiga pemikiran dan gerakan Muhammadiyah dalam bidang akidah. Jadi seperti apa videonya, mari kita jelaskan. Jadi yang pertama, Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan pada 18 November 1912 oleh Ki Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Cita-cita Muhammadiyah antara lain, yang pertama, penyebaran Islam yang murni. Muhammadiyah bertujuan menyebarkan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan membersihkan praktek-praktek yang dianggap tidak sesuai dengan aliran Islam. Kemudian yang kedua, pendidikan meningkatkan kualitas pendidikan umat mulai pendirian sekolah, universitas dan lembaga pendidikan lainnya yang modern dan berbasis Islam. Yang ketiga, kesehatan, mengembangkan layanan kesehatan bagi masyarakat melalui pendirian rumah sakit, klinik dan fasilitas kesehatan lainnya. Yang keempat, sosial, meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mengembangkan program sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan bantuan kemanusiaan. Yang kelima, pembinaan umat agar menjadi muslim yang beriman dan beramal soleh serta berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang beradab. Yang terakhir, keenam, ekonomi, mendorong kemandirian ekonomi umat dengan mendirikan koperasi Baitul Mal Wat Tanwid atau BMT dan usaha-usaha ekonomi lainnya yang berbasis syariah. Jadi cita-cita ini mencerminkan upaya Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang berkemajuan dengan mengedepankan nilai-nilai pendidikan dan kemandirian ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Itu penjelasan tentang cita-cita Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, Indonesia yang didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Organisasi ini memiliki pendekatan yang khas dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari keyakinan dan praktik Islam dalam Muhammadiyah. Yang pertama, purifisika ajaran Islam. Muhammadiyah menekannya pada purifisika atau pemurnian ajaran Islam dari praktik-praktik yang dianggap bid'ah atau inovasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam asli. Mereka berusaha mengembalikan Islam pada ajaran murni yang bersifat dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, pendidikan. Pendidikan Muhammadiyah sangat fokus pada pendidikan sebagai cara untuk memberdayakan umat. Mereka mendirikan banyak sekolah, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, amal usaha. Muhammadiyah menjalankan banyak amal usaha di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Mereka mendirikan rumah sakit, panti asuhan, dan berbagai lembaga sosial lainnya untuk membentuk masyarakat.
Yang keempat, pembahasan rasional. Muhammadiyah mengedepankan pendekatan rasional dalam memahami agama. Mereka mendorong penggunaan akal dan ilmu pengetahuan dalam mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam. Yang kelima, modernisasi dan kontekstualisasi. Modernisasi dan kontekstualisasi. Muhammadiyah berusaha untuk menyesuaikan ajaran Islam dalam konteks zaman modern tanpa mengubah esensi dari ajaran tersebut. Mereka percaya bahwa Islam adalah agama yang relevan sepanjang masa dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi modern. Yang keenam, penolakan terhadap taklid buta. Muhammadiyah menolak taklid buta, yaitu mengikuti ajaran agama tanpa pemahaman yang kritis. Mereka mendorong umat Islam untuk memahami dan mempelajari ajaran Islam secara mandiri dengan bimbingan Al-Quran dan hadis. Yang ketujuh, gerakan sosial dan politik. Muhammadiyah juga aktif dalam gerakan sosial dan politik. Mereka berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan bangsa. Muhammadiyah telah mempertahankan komitmennya pada prinsip-prinsip dasar ini sambil terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan dinamika zaman. Ini membuat mereka menjadi salah satu organisasi Islam yang berpengaruh di Indonesia. Kemudian tugas yang ketiga. Yang pertama, akidah atau kepercayaan. Pemikiran Muhammadiyah dalam bidang akidah menekankan pada tauhid murni, yaitu keyakinan bahwa Allah ada, satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Muhammadiyah menolak segala bentuk syirik atau menyekutukan Allah dan tahayul atau kepercayaan tahayul yang tidak berdasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengajarkan untuk kembali kepada pemahaman Islam yang murni sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang kedua, ibadah ritual keagamaan. Dalam hal ibadah, Muhammadiyah berusaha memurnikan praktik ibadah dari berbagai bentuk bid'ah atau inovasi dalam agama yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis. Muhammadiyah mengutamakan pelaksanaan ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Misalnya, tata cara sholat, puasa, zakat, dan haji harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan tanpa ada tambahan atau pengurangan yang tidak ada dalilnya. Yang ketiga akhlak moral dan etika. Pemikiran Muhammadiyah dalam bidang akhlak menekankan pada pembentukan karakter yang mulai sesuai dengan ajaran Islam. Muhammadiyah mendorong anggotanya untuk memiliki sifat jujur, amanah, sabar, dan peduli terhadap sesama. Akhlak mulia ini dianggap sebagai cerminan dari iman yang kuat dan harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan Allah atau hablum minallah maupun hubungan dengan sesama manusia hablum minannas. Yang terakhir, keempat, muamalah duniawiyah atau interaksi sosial dan ekonomi. Dalam bidang muamalah duniawiyah, Muhammadiyah memiliki pandangan bahwa semua aktivitas sosial dan ekonomi harus didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Mereka mendorong anggotanya untuk bekerja keras, berusaha mandiri, dan menjunjung tinggi keadilan dalam segala aspek kehidupan. Muhammadiyah juga aktif dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup
umat. Mereka mendirikan banyak sekolah, rumah sakit, dan lembaga sosial lainnya sebagai bagian dari upaya dakwah dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi seperti itu penjelasannya. Jadi apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya di sini baru belajar teman-teman. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.